Pemirsa, kita kembali lagi. Kita ingin tahu apa sih solusi dan jalan keluarnya dari seorang Ibu Eli. Ternyata rahasianya adalah setelah dia bertemu dengan Melly Keong dan juga M. Kalennya. Mungkin Ibu bisa cerita dikit lagi ya? Boleh. Pasti saya pikir Bu Eli sudah sangat ingin sekali berbagi ya pengalamannya Ibu. Ya, ketika Ibu mengalami frustasi tadi gitu ya, rasanya kok kayaknya saya udah pasti Ibu akan merasakan bahwa saya kok kayaknya udah berjuang segitu gitu, saya udah berkorban sampai seperti ini, kenapa sih kok malah yang sekitar kok nggak merasa gitu ya Bu ya? Mungkin terhadap anak-anak juga ya, kalau saya dengar dari pengalamannya Ibu itu bahwa persoalan pun anak-anak kok kayaknya malah jauh ya, malah jauh gitu. Nah mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana sampai akhirnya ketemu dengan saya Bu. Ada satu hal yang membuat saya frustasi ketika anak lelaki saya sudah tidak betah di rumah dan pernah pergi dari rumah, padahal cuma sehari. Tetapi itu yang membuat saya dan suami saya menangis, karena yang saya tahu dia pergi ke tempat yang tentunya barangkali udah banyak yang dengar tempatnya itu apa ya, tempat ya dibilang sarangnya narkoba atau apa. Nah, pada saat itu suami saya menangis dan kami kerahkan pemuda di sini untuk mencari anak saya. Tapi sebelum ketemu dengan anak saya sudah berjanji dengan suami bahwa kesalahan bukan di pihak anak, tetapi kita sebagai orang tua. Nah, dan yang minta maaf bukan selalu anak, tetapi kita. Kemudian dia datang, kita panggil temannya yang tempat dia menginap, apa yang dia curhat anak saya kepada temannya, apa yang dikatakan luar biasa yang membuat kita nggak nyangka anak saya mengatakan bahwa di rumah seperti dilakukan seperti binatang. Nah itu. Nah setelah ketemu Bu Melly Keong waktu pada saat seminar di Puncak. Oh, itu pertama kali kita ketemu ya? Pernah ketemu, makanya pada saat itu LMK memanggil Bu Melly Keong sebagai narasumber, bahwa lepaskan kita sebagai orang tua dan jadilah anak-anak. Apa yang kita tuntut? Kemudian kembali sebagai orang tua, apa yang kita tuntut? Sebetulnya setelah dipertemukan itu mudah, tetapi pada kenyataannya kita menuntut anak harus begini, kemudian dengan suara yang lantang, yang keras, bahwa kita segala sesuatu yang kita inginkan harus dituruti, sehingga membuat suami, anak tidak betah, bahkan mungkin malu ada tamu, mamanya teriak-teriak. Itu yang saya lakukan, saya sadari itu. Tapi setelah dengan Bu Melly Keong, saya rasanya mungkin malu, atau saya sangat bersalah pada saat saya mendidik anak. Nah setelah itu saya pelan-pelan, itu pun membutuhkan proses yang lama, karena mereka sudah mencap ibunya tuh ya bawel, rewel dan segalanya. Bahkan orang tua saya mengatakan bahwa kalau mau ngomong sama mamanya takut nanti mamanya sudah meledak-ledak. Tapi saya berusaha, saya berdoa mudah-mudahan saya bisa. Walaupun suami saya selalu membimbing, pelan-pelan bicaranya gitu kan. Tetapi tidak ada lagi kekerasan untuk mendidik anak. Misalnya memukul atau suami saya juga memukul anak, sudah tidak ada lagi. Pelan-pelan kami jalan bersama, barangkali kami juga membutuhkan komunikasi, makan bersama. Yang kadang-kadang mereka bercandain saya, yang tadinya juga saya menganggap mereka melecehkan saya gitu. Terus saya marah, tuh kan Pak, Mama dicandain gitu aja marah. Pelan-pelan, akhirnya ya mungkin dengan proses yang panjang. Kemudian kita ketemu lagi, saya selalu baca setiap pagi, baca pelan, saya ulang lagi. Oh, saya langsung mungkin ingat, yang dulu saya ngetok-ngetok kamarnya, teriak-teriak, ayo bangun. Mungkin nggak gitu, abang, sayang udah bangun. Pelan-pelan, biarin lama saya tunggu. Akhirnya anak itu juga nggak merasa terpaksa untuk dibangunkan dan lain sebagainya. Jadi Ibu Eli benar-benar merasakan dengan adanya gerakan yang dilakukan oleh M. Kalen ya, walaupun kita masih community yang namanya di dunia maya gitu ya, dengan mindful parenting tentunya bagaimana di situ mindful parenting segmen di dimensi pertamanya itu sangat menuntut ya orang tua. Jadi kita diarahkan untuk berempati sama anak. Jadi di situ jadi titik terangnya dari Ibu Eli ya. Akhirnya Bu Eli dan Bapak berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai seorang anak ya. Nah pada saat kita menempatkan diri, apa yang Ibu rasakan gitu ketika menjadi anaknya Ibu? Ya yang pasti jauh berbeda. Barangkali dulu saya kalau pulang kerja nggak kepengen pulang ke rumah.
mesti pengen ke mall, kemana. Tetapi sekarang kalau sudah jam kantor jam 4 udah pengennya buru-buru pulang. Kalaupun mau pergi, pasti saya ya mungkin janji gitu kan mau pergi lagi keluar gitu. Atau hari Sabtu misalnya saya tidak ada jadwal ngajar, saya ingin mengajak anak saya. Mungkin kalau yang laki-laki dengan suami saya mancing dengan hobinya, saya dengan yang perempuan. Atau liburan kemarin juga saya ajak anak-anak untuk karaoke full dengan puasnya. Tadinya mungkin dia nggak suka dengan sikap mamanya, gantian 2 lagu seperti itu. Ya, saya melihat perkembangan Bu Eli sekarang tuh jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Dari raut wajahnya juga kelihatan nggak stres seperti dulu ya gitu ya. Dan saya juga sering banget lihat foto-foto bagaimana keakraban itu terbangun di dalam keluarganya Bu Eli. Jadi ada ya manfaat yang didapatkan dari MKLen dengan mindful parentingnya. Oke, kalau misalnya Ibu Eli diminta untuk bicara dengan pemirsa yang ada dimanapun yang akan nonton acara, kira-kira apa sih yang pengen Ibu Eli sampaikan ke pemirsa? Ya buat pemirsa semuanya, apapun yang kita lakukan semuanya itu tidak harus orang yang merubah, tetapi kita sebagai orang tua, sebagai istri dari suami, sebagai karyawan di kantor, itu semua berawal dari diri sendiri. Kita mencoba legowo, mencoba bijaksana, dan tidak selalu menuntut orang-orang di sekitar kita menuruti apa yang kita mau. Itu yang terpenting. Yang kedua mungkin betapa berartinya mereka, anak-anak, keluarga kita maupun suami di kehidupan kita. Karena kita tidak mungkin hidup bisa sendiri. Rasanya kalau misalnya kita ada perselisihan, ada sesuatu yang hilang di hati kita atau di kehidupan kita. Dan untuk pemirsa, mari kita berubah untuk menata keluarga kita agar lebih baik lagi, sehingga tentunya anak-anak atau suami lebih nyaman di rumah. Apa harapan buat MKLen? Ya, untuk harapan saya buat MKLen, mudah-mudahan dengan adanya MKLen tentunya menjadikan masyarakat khususnya di keluarga dan umumnya di Indonesia untuk lebih maju, meningkatkan baik segi pendidikan, sosial budaya maupun hal-hal yang positif, supaya anak-anak kita barangkali jauh dari kenakalan-kenakalan remaja seperti geng motor yang sering kita lihat di media, kemudian narkoba dan pergaulan bebas, atau mungkin bisa melakukan seks bebas sebelum remaja. Dan dengan adanya komunikasi yang aktif dari orang tua maupun anak, timbul satu keakraban yang mungkin orang tidak bisa dilihat dari luar, maupun kita sendiri yang merasakan di rumah, bahwa rumah sekecil apapun, rumah sejelek apapun akan terasa lebih indah, karena tentunya rumah kita menjadi istana buat kita. Oke, pemirsa, apa yang telah disampaikan pengalaman dari seorang Ibu Eli, saya yakin banget ini adalah pengalaman yang luar biasa sekali buat Indonesia. Suatu harapan yang begitu besar. Di sini kita belajar untuk menata kembali keluarga kita, dan lewat MKLen, Ibu Eli telah menemukan solusinya. Kita akan ikuti lagi setelah pesan-pesan berikut ini.